CEO muda yang baik hati memberangkatkan Haji Pak Jaka, cleaning service di kantornya. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar kamu dari kota mana nonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang tahu bahwa kebaikan sekecil apapun bisa jadi jalan menuju surga. Suara langkah kaki berderap di lantai marmer. Gedung tinggi berlapis kaca memantulkan cahaya matahari pagi yang menembus awan Jakarta. Di dalamnya, orang-orang berjas rapi sibuk dengan laptop, rapat, dan ambisi. Namun di antara semua kesibukan itu, ada satu sosok tua yang selalu tersenyum. Pak Jaka, cleaning service berusia 58 tahun, yang sudah bekerja di perusahaan itu sejak pertama kali berdiri. Tangannya keriput, tubuhnya sudah sedikit bungkuk, tapi semangatnya selalu mengalahkan rasa lelah. Setiap pagi, ia datang lebih dulu dari siapapun, menyapu koridor, mengepel lantai, menyiapkan kopi untuk resepsionis, dan selalu menyapa setiap karyawan dengan senyum tulusnya. "Pagi, Pak Jaka," sapa beberapa karyawan muda. Ia hanya tersenyum lembut. "Pagi, Nak. Semangat ya kerjanya. Rezeki itu gak datang dari marah-marah, tapi dari hati yang ikhlas." Tidak banyak yang tahu, di balik senyumnya itu ada kisah panjang. Ia hidup sendiri setelah istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Anaknya satu-satunya merantau dan jarang pulang. Dan satu impian yang selalu disimpannya dalam hati kecilnya, pergi ke Tanah Suci. Setiap kali waktu zuhur tiba, Pak Jaka akan sholat di musola kecil kantor itu. Ia menengadahkan tangan dan berdoa pelan. "Ya Allah, kalau kau izinkan, sebelum mataku tertutup untuk selamanya, aku ingin sujud di depan Ka'bah-Mu ya Rob." Doa yang sederhana, doa yang sudah bertahun-tahun tak pernah berhenti ia bisikan. Hari itu, semua orang berbisik-bisik. CEO baru perusahaan itu akhirnya datang. Ardan Maheswara, pria muda berusia 29 tahun, lulusan luar negeri, dikenal cerdas, berwibawa, dan rendah hati. Berbeda dari kebanyakan bos, Ardan tidak datang dengan kemewahan berlebihan. Ia datang dengan kemeja putih sederhana dan senyum hangat yang membuat semua orang terkejut. Saat pertama kali masuk ke lobi, langkahnya terhenti. Ia melihat Pak Jaka yang sedang mengepel lantai. Alih-alih hanya lewat, Ardan menunduk sedikit dan berkata, "Selamat pagi, Pak. Terima kasih ya, sudah bikin kantor ini bersih dan nyaman." Pak Jaka terkejut, buru-buru menunduk sopan. "Waduh, jangan gitu, Pak. Saya ini cuma tukang bersih-bersih." Tapi Ardan hanya tersenyum. "Gak ada kata cuma, Pak. Tanpa Bapak, tempat ini gak akan pernah senyaman ini." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagi Pak Jaka, itu seperti embun pagi di padang gersang. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di situ, belum pernah ada bos yang menghargainya seperti itu. Hari demi hari berlalu. Ardan makin dikenal bukan hanya karena kepemimpinannya, tapi karena sikapnya yang manusiawi. Ia sering makan siang di kantin bersama karyawan biasa. Kadang ia ikut bantu menyapu lantai musola kalau melihat ada debu. Suatu siang, ia melihat Pak Jaka sedang duduk di pojokan kantin, memegang bekal nasi sederhana berisi tempe dan sambal. Ardan menghampirinya tanpa ragu. "Pak, boleh saya duduk?" Pak Jaka tersipu. "Loh, masa CEO duduk sama saya, Pak?" Ardan tertawa. "Kenapa enggak? Nasi kita sama-sama putih kan?" Keduanya makan bersama. Dan dari situlah Ardan tahu bahwa Pak Jaka belum pernah sekalipun keluar negeri, apalagi naik haji. Wajah Pak Jaka berubah sendu saat menceritakan itu. "Saya cuma pengen sekali aja, Pak, nyium Hajar Aswad sebelum nafas saya habis." Ardan hanya diam waktu itu. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Beberapa minggu kemudian, Pak Jaka jatuh sakit. Tubuhnya terlalu lelah. Paru-parunya lemah dan dokter bilang ia harus istirahat lama. Kabar itu cepat tersebar di kantor. Beberapa karyawan datang menjenguk, tapi tak banyak. Namun di hari ketiga, seseorang datang diam-diam ke rumah kontrakannya yang sederhana. Ardan datang membawa buah tangan dan obat. Ia duduk di lantai bersama Pak Jaka, mendengarkan kisah hidupnya tanpa gengsi. Saat itu ia melihat sebuah kaleng kecil di pojokan kamar. Di dalamnya ada uang receh dan beberapa lembar ribuan yang sudah lecek. "Tabungan apa ini, Pak?"
Pak Jaka tersenyum lirih. Itu buat ongkos haji, Pak. Udah nabung dari 20 tahun lalu. Tapi ya begitulah, belum cukup juga. Ardan terdiam lama. Matanya basah. Di hatinya tumbuh rasa hormat yang dalam pada sosok tua itu. Seorang pahlawan kecil yang tak pernah dikenal dunia, tapi begitu besar imannya pada Tuhan. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Ardan duduk di ruangannya sendirian, menatap jendela besar yang memperlihatkan langit senja Jakarta. Ia teringat kembali wajah Pak Jaka yang penuh ketulusan, senyumnya, ucapannya yang sederhana, dan doanya setiap dulur. Sesuatu dalam diri Ardan bergetar. Kalau dunia ini punya lebih banyak orang seperti dia, mungkin gak akan ada lagi keserakahan. Malam itu juga, Ardan menelpon asisten pribadinya. Fitri, tolong carikan informasi program haji reguler tahun ini. Aku ingin daftarkan seseorang. Asistenmu, Pak? Tanya Fitri heran. Bukan, jawab Ardan lembut. Dia orang yang paling jujur yang pernah aku temui. Beberapa hari kemudian, Ardan menandatangani beberapa dokumen. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mendaftarkan nama Jaka Mirawan sebagai peserta haji, lengkap dengan fasilitas penuh dan uang saku. Di bawah nama pengirim, Ardan Maheswara, CEO PT Mahesa Corp. 3 minggu berlalu, Pak Jaka sudah mulai sembuh. Ia kembali bekerja, meski langkahnya kini sedikit lebih pelan. Namun, senyum itu, senyum yang selalu memberi semangat pada siapapun yang melihatnya, tak pernah pudar. Hari itu, Ardan memanggil seluruh karyawan untuk rapat besar di aula. Teman-teman, katanya di depan semua orang, aku ingin hari ini bukan soal target atau laporan, tapi soal rasa syukur. Suasana ruangan mendadak hening. Semua karyawan saling berpandangan, bingung. Ardan melanjutkan, di antara kita, ada seseorang yang mungkin sering luput dari perhatian. Seseorang yang setiap pagi memastikan kantong ini bersih, yang tanpa pamrih selalu mendoakan kita meski kita tak tahu. Matanya menatap ke arah Pak Jaka di barisan belakang. Pak Jaka, mau maju sebentar? Loh, saya Pak? Ya, Bapak. Dengan langkah ragu, Pak Jaka maju ke depan. Semua mata tertuju padanya. Tangannya gemetar, matanya menunduk, tak tahu apa yang sedang terjadi. Ardan tersenyum lembut. Pak Jaka, Bapak pernah bilang ke saya kalau Bapak punya satu impian sebelum menutup mata, benar? Pak Jaka menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Naik haji, Pak. Ardan mengambil sebuah amplop dari jasnya. Mulai tahun ini, impian itu bukan lagi sekadar doa, Pak. Ia menyerahkan amplop itu pada Pak Jaka. Suasana ruangan mendadak senyap. Saat Pak Jaka membuka amplop itu, tangisnya pecah seketika. Di dalamnya ada tiket keberangkatan haji, paspor, dan surat resmi dari Kementerian Agama. Semua karyawan terdiam, lalu perlahan mulai bertepuk tangan. Beberapa dari mereka ikut menitikkan air mata. Pak Jaka menggenggam surat itu erat. Air matanya menetes membasahi lantai. Ya Allah, ini nyata, Pak. Saya beneran berangkat. Ardan mengangguk pelan. Suaranya bergetar. Bapak sudah bekerja di sini lebih lama dari usia beberapa karyawan. Sekarang giliran perusahaan ini berterima kasih pada Bapak. Doakan kami di sana ya. Pak Jaka menangis sesegukan. Suaranya lirih tapi penuh makna. Pak Ardan, semoga Allah lipat gandakan kebaikan Bapak 1000 kali lipat. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta ramai oleh jamaah haji. Pak Jaka datang mengenakan pakaian ihram sederhana, membawa koper kecil dan sajadah kesayangannya. Ardan datang lebih dulu, menunggunya di ruang keberangkatan. Begitu melihat Pak Jaka datang, ia menunduk sopan dan tersenyum. Bapak sudah siap? Pak Jaka mengangguk. Tapi saya masih nggak percaya ini semua terjadi, Pak. Dulu saya cuma mimpi. Sekarang saya mau lihat Ka'bah beneran. Ardan menepuk bahunya pelan. Doa yang tulus nggak pernah sia-sia, Pak. Kadang Tuhan cuma menunggu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Air mata kembali menetes dari mata Pak Jaka.
Ia memeluk Ardan erat-erat. "Terima kasih, Nak. Kalau nanti saya sudah di depan Ka'bah, saya doain semoga hidup Bapak selalu dalam ridho Allah." Kamera seakan menyorot wajah mereka berdua. Dua generasi, dua dunia berbeda, tapi disatukan oleh satu hal, kebaikan hati. Beberapa minggu kemudian, Ardan menerima pesan dari Arab Saudi. Foto Pak Jaka tersenyum di depan Ka'bah. Di tangannya ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Doaku untukmu, Nek Ardan, semoga surga menantimu." Air mata Ardan jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap foto itu lama, lalu menatap ke langit. "Makasih Pak Jaka, sudah ngingetin saya bahwa dunia ini masih punya orang-orang berhati emas." Beberapa bulan setelah kepulangan haji, Pak Jaka kembali ke kantor. Tubuhnya terlihat lebih lemah, tapi wajahnya bercahaya. Ia datang membawa kurma dan air zam-zam untuk semua karyawan. Namun tak lama setelah itu, kesehatannya menurun drastis. Hingga suatu pagi, kabar duka menyelimuti kantor. Pak Jaka berpulang dengan tenang. Dalam tidurnya, semua orang menangis. Ardan datang ke rumah duka dengan pakaian sederhana dan berdiri lama di depan jasad yang tersenyum damai. "Pak, Bapak udah menang," bisiknya. "Bapak udah pulang dengan hati bersih." Beberapa bulan lalu diam, Ardan meresmikan sebuah ruangan baru di kantor, Mushola Al-Jaka. Didedikasikan untuk mengenang sosok sederhana yang mengajarkan makna keikhlasan. Di dindingnya tertulis kutipan dari Pak Jaka sendiri. "Kerja keras itu penting, tapi kerja dengan hati itu yang bikin hidup berarti." Setiap karyawan yang lewat pasti berhenti sejenak. Ada yang tersenyum, ada yang menitikkan air mata. Ardan sendiri selalu datang setiap Jumat ke musola itu. Ia duduk di pojok, menunduk, dan berdoa dalam diam. Hidup seringkali memberi kita kesempatan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling peduli. Ardan belajar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang atau jabatan, tapi pada seberapa banyak kita bisa membuat orang lain tersenyum sebelum mereka pergi. Dan Pak Jaka, meski raganya telah tiada, namanya tetap hidup dalam setiap langkah mereka yang pernah disentuh oleh kebaikannya. Kebaikan tidak selalu tentang memberi besar. Kadang satu tindakan kecil bisa jadi doa abadi di langit.